Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay tune di videonya Sitcom Talking. Alright, di video kali ini Sitcom Talking bakalan sharing-sharing buat kalian semua pertanyaan wajib interview. Ya, kenapa sih bilang wajib interview? Ya, karena pertanyaan-pertanyaan ini bakalan muncul saat teman-teman melakukan interview, khususnya saat mempersiapkan diri bekerja ke luar negeri. Bekerja ke luar negerinya kemana aja, saya rasa similar untuk atau mirip ya untuk pertanyaan interview ini. Saya ini khususnya yang di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, basically will be find this question ya. Normalnya bakalan nemuin pertanyaan-pertanyaan ini saat melakukan interview ya. Oke, apa sih ini pertanyaan wajib saat interview? Yang pertama itu adalah perkenalan diri ya. Perkenalan diri itu sebabnya di video sebelumnya Sitcom juga ada membuat video bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Kantonis dan juga bahasa Inggris. Karena Mandarinnya Sitcom belum belajar terlalu banyak, jadi belum bisa fasih, sorry ya. Teman-teman yang fokus Mandarin silahkan boleh lanjutkan pokoknya perjuangan kalian untuk belajar bahasanya ya. Perkenalan diri tadi ada isinya seperti di video sebelumnya, kalian harus paham itu. Kemudian pengalaman kerja ini juga akan ditanya ya, karena kalau di status di perkenalan diri tadi kalian juga akan include, kalian juga akan membahas juga mengenai status pernikahan kalian. Jadi itu juga akan ditanyakan ya. Kalau kalian belum nikah, kalian akan ada pertanyaan lanjutan, kapan kalian akan menikah, atau apakah sudah punya lambang nyawa, boyfriend ya, kalian sudah punya pacar belum, ada rencana kapan menikah, when you plan to be atau to get married ya. Kemudian pengalaman bekerja tadi seperti yang saya bilang itu, teman-teman untuk memiliki performa yang cemerlang juga perlu menyiapkan diri ya mengenai pengalaman bekerja. Kalau teman-teman yang akan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau bahasa familiarnya TKW, tenaga kerja wanita, khususnya yang wanita, ini pengalaman pekerjaan ini penting. Kalaupun teman-teman tidak pernah bekerja ikut orang, paling enggak teman-teman memiliki pengalaman dalam merawat anak sendiri misalnya, atau merawat orang tua sendiri misalnya. Itu perlu ya teman-teman untuk memaparkan ya pengalaman kerja, apalagi yang pernah bekerja ke luar negeri sebelumnya, mungkin di Malaysia, mungkin di Saudi, mungkin anywhere, even you have experience in Indonesia. Kamu perlu untuk explain it, kamu perlu untuk jelaskan kepada calon bos yang sedang melakukan interview, supaya mereka memiliki keyakinan lebih banyak. Oh iya, ternyata ini dia punya pengalaman kerja di bidang ini. Saya rasa kalau jaga anak mungkin ya, saya rasa kalau jaga anak dia bakalan bisa nih gitu. Jadi itu akan menjadi pertimbangan lebih ya. Pengalaman kerja itu penting untuk kalian paparkan ya. Kemudian alasan kenapa kalian ingin bekerja, misalnya kenapa kalian mau bekerja ke Singapura, kenapa kalian mau datang bekerja ke Taiwan, ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang, ke Eropa sekalipun, mereka bakalan bertanya what the reason, what is what is love, no. What's the reason? Tim Kai, kalau bahasa Kantonis itu Tim Kai. Why you want come to Hong Kong? Kenapa kamu mau datang ke Hong Kong? Tim Kai le you le Hong Kong Joye. Ya, kalau tadi di closing video sebelumnya, di closing video perkenalan diri itu juga saya ada kasih sedikit
alasan kenapa mau datang ke negara tertentu untuk bekerja, ya. Itu dia beberapa, sorry ya tadi keliru, jangan dengarkan bahasa itu. Itu dia tadi pertanyaan wajib yang bakalan kalian temuin saat melakukan interview, khususnya pas mau kerja ke luar negeri, ya. Adapun lain-lainnya, biasanya majikan itu akan menanyakan hobi atau kesukaan kalian. Cece, lecungi comat ya, Yugo tahan, lecungi comat ya. Tahan itu bukan tahan. Jadi kalau ada waktu luang, ya, when you have time, uh, what will you do, what do you like to do. Jadi atau what is your hobby, lecungi comat ya, kamu kesukaanmu ngerjain apa gitu loh. Bisa kembali ke hobi ya. Terkadang majikan juga akan bertanya hal itu. Kemudian khususnya di Hong Kong ya, kalian juga sering ditanyakan, kamu di Hong Kong ada teman gak, do you have any friend or relative in Hong Kong. Kalau bahasa kantornya, le hai Hong Kong yao mo bang yawa, yao mo cimu ya wace kace ya. Ada friend itu bang yao, kamu punya bang yao nggak, kamu punya mumuy enggak, kamu punya adik mumuy, atau kamu punya kace, itu kakak, kakak perempuan ya. Mereka biasanya juga akan bertanya seperti itu. Kemudian lesek mesek cuyuk, cuyuk itu adalah daging babi guys. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau bekerja di Hong Kong itu adalah negara non muslim, jadi memakan daging babi itu adalah kebiasaan dari 70-80% majikan di Hong Kong ya. Bagi yang majikannya non muslim, pasti bakalan bertanya sama teman-teman semua, do you eat pork, how about cooking, kamu sek ya. Kalau kalian tidak makan daging babi, apakah kalian bersedia untuk memasaknya ya. Jadi teman-teman yang masih menggali informasi tentang bekerja di Hong Kong, perlu digarisbawahi ini ya, bahwa budaya di Hong Kong dengan di Indonesia itu berbeda. Kalau di Indonesia mungkin memperjualbelikan daging babi itu dilarang ya. Kalau di Hong Kong itu memang ini makanannya mereka ya. Kalau nanti di video selanjutnya jika ada waktu, saya juga bakalan review kondisi pasar-pasar ya, karena sekarang masih dalam larangan untuk keluar terlalu sering ya. Jadi jika ada waktu nanti sudah luang, saya bakalan kasih juga look around, bahwa di Hong Kong ini tuh negara non muslim guys. Jadi kalian harus mempersiapkan diri mentalnya untuk bekerja di sini tuh. Resikonya nanti itu bisa disuruh beli babi, bisa jadi disuruh masak babi gitu ya. Itu memang fakta di sini ya. Jadi kita tidak menyembunyikan fakta. Jangan sampai you regret it, kamu menyesal itu, menyesali kamu datang ke Hong Kong. Itu sebabnya in the beginning you need to search more, you need to find more information. Kamu harus tanya-tanya dan cari banyak informasi ya. Apa sih sebenarnya pekerjaan di Hong Kong gitu ya. Oke, tadi itu kita bahas interview ya, malah jadi kemana-mana ya, because I have a lot of things to share with you guys. So please keep support me ya. Tetap support saya dengan setia menonton video saya ya, supaya saya bisa sharing lagi, semangat lagi untuk sharing another information about working in Hong Kong and how I enjoy my work here. Bagaimana saya menikmati pekerjaan saya di sini. Saya menjalani pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan juga dengan semangat 45 ya.
Semoga tips interview tadi bermanfaat buat teman-teman yang sedang berproses atau yang masih punya rencana untuk bekerja ke luar negeri, khususnya Hong Kong. Uh, Jangan lupa untuk terus belajar, karena bahasa itu adalah nomor satu. Jika kalian mau bisa berkomunikasi lancar, kalian harus benar-benar rajin belajar membaca buku yang sudah dikasih oleh staf pengajar di tempat kalian sekarang ya. Read more, read more, read more, read more. Jadi ulang lagi, repeat it, and supaya supaya kalian bisa ingat di dalam kepala itu, bisa diam begitu ya bahasanya itu. Jadi kalian bakalan tahu nikmatnya bisa menerjemahkan bahasa asing, bisa memahami bahasa orang lain itu saat kalian bekerja gitu ya. Jadi orang lain sedang berbicara, maka di dalam kepala ini otomatis mentranslate seperti di sinetron-sinetron itu loh guys. Jadi orang ngomong apa sudah keluar translate-nya di dalam bayangan kita. Nah, itu yang saya alami. Itu sebabnya saya sangat senang mempelajari bahasa asing, bahasa manapun itu. I like to learn language another country. Saya suka uh, Cantonese also. I like very much because in first 3 months I always read my book. Saya selalu baca buku saya ini. Adalah baca. Nah, ini baca buku kenang-kenangan saya ini dari PDS. Ya, saat di tempat saya dulu bekerja, ini memang benar-benar ampuh ya. Notebook saya selalu tulis apa kata-kata baru selalu saya tulis. Ya, sama seperti tips interview juga, karena di sekolah kita juga diajarin. Jadi saya try my best. I try my best to be a good helper. That's my employer did not regret to get me to choose me ya. Saya selalu berusaha menjadi yang terbaik agar saya tidak mengecewakan orang-orang yang memang sudah membantu dan mendukung saya dalam menjalani karir saya di sini sebagai tenaga kerja wanita. Okay guys, thank you for watching this video. If you like it, don't forget to press tombol like, and then comment. Also share this video, and don't forget to subscribe my YouTube channel, and tekan lonceng notifikasi ya, press the notification bell supaya kalian tahu kalau aku ada upload video baru. Sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coikin, bye bye.